Sebuah kisah yang terinspirasi dari cerita nyata. Monggo ditonton sampai selesai karena banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita kehidupan ini. Di desa kecil di lereng Gunung Slamet, hidup seorang pemuda miskin. Ia hidup seorang diri. Kedua orang tuanya meninggal ketika ia berusia 13 tahun. Selama ini, hidupnya tergantung dengan tetangga yang memberinya pekerjaan. Waktu kedua orang tuanya meninggal, ia diasuh oleh pamannya. Namun ketika ia menginjak usia yang ke-20 tahun, pamannya juga meninggal karena penyakit jantung. Sebagai seorang pemuda yang tidak berpendidikan, ia selalu menjadi bahan ejekan oleh teman sebayanya. Ia sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Namun, penghinaan dari orang lain sudah dianggapnya hal yang biasa, sehingga ia tidak pernah melawan, walaupun sebenarnya hatinya menangis sedih. Ia tidak punya tempat untuk mengadu, berbagi cerita tentang kisah hidupnya, dan hal yang paling menyedihkan dalam hidupnya adalah di saat hari Lebaran, di saat orang lain berkumpul dengan keluarga. Dan hal yang sering ia lakukan adalah pergi ke kuburan kedua orang tuanya untuk mendoakan sekaligus untuk bercerita tentang hidupnya. Ia tumpahkan air matanya hingga ia tak sanggup untuk menangis lagi. Sebut saja namanya Sukir, pemuda berusia 21 tahun. Seorang pemuda yang tidak punya cita-cita apapun. Yang ia pikirkan adalah bagaimana ia harus hidup, bagaimana ia harus menafkahi dirinya sendiri. Tak pernah terbesit dalam hidupnya untuk mencari pacar, apalagi sampai menikah. Ia sadar diri, tidak mungkin ada wanita yang mau menjadi istrinya. Hampir tiap hari ia menghabiskan waktunya untuk bekerja di sawah tetangganya. Hingga pada suatu ketika, ia pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Di perjalanan, ia melihat ada seorang wanita terjatuh dari sepeda motornya. Dengan gerak cepat, Sukir berlari untuk menolong wanita tersebut. Wanita ini bernama Bu Santi, seorang wanita yang berumur sekitar 60 tahun. Melihat luka di kakinya lumayan parah, Sukir langsung membawa wanita tersebut ke dokter terdekat. "Terima kasih ya mas, sudah menolong saya," kata wanita itu. "Iya bu, sama-sama. Ibu mau kemana sendirian?" "Ibu mau kondangan ke teman ibu yang mau menikahkan anaknya, tapi nggak jadilah, kaki ibu rasanya sakit banget." "Loh, ibu pulangnya bagaimana? Apa masih bisa naik motor?" tanya Sukir dengan rasa penasaran. Kemudian Sukir pun mengantarkan Bu Santi ke rumahnya. Bu Santi memberikan beberapa lembar uang sebagai tanda terima kasih. Namun Sukir menolak dengan alasan ia ikhlas menolong Bu Santi. Akhirnya mereka pun berbicara panjang lebar, saling membalas candaan hingga menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Walaupun mereka memiliki selisih umur yang cukup banyak, tapi mereka bisa saling menghargai satu sama lain. Sukir merasa nyaman dan berpikir bahwa Bu Santi adalah orang yang bisa menghargai kekurangan orang lain. Hari-hari pun berlalu. Sukir merasakan rasa penasaran terhadap Bu Santi. Ingin rasanya ia datang ke rumahnya sekedar bertamu. Namun ketika pikirannya sedang merasakan itu semua, tiba-tiba ia dikagetkan oleh sosok wanita yang sedang berjalan ke rumahnya. Samar-samar ia memperhatikan dengan penasaran. Namun ia benar merasa kaget karena wanita itu adalah Bu Santi. Ia datang membawa bungkusan seperti oleh-oleh. Sukir menyambutnya dengan senyum penuh kegembiraan. Di depan rumah sederhana itulah mereka ngobrol. Sekali-kali Bu Santi menoleh pelan ke arah Sukir dengan senyuman kecil tersungging di bibirnya yang sudah mulai keriput. Namun wajah dan matanya tetap penuh kehidupan, seperti menyimpan banyak cerita yang selama ini terpendam dan belum pernah diceritakan. "Apa yang sedang ibu pikirkan?" tanya Sukir. "Aku sedang memikirkan bagaimana waktu berjalan begitu cepat, seolah-olah hanya kemarin aku berusia 20 tahun sepertimu. Sekarang aku sudah mulai tua dan dunia seperti berjalan begitu cepat untukku," jawab Santi.
Jawabannya membuat Sukir terdiam sejenak. Dia tak menyangka ada kedalaman semacam itu dalam jawabannya. Biasanya orang-orang seumuran Bu Santi yang ia temui hanya membicarakan tentang sesuatu yang ringan, seperti cucu atau penyakit mereka. Namun ada sesuatu yang sangat berbeda dengan Bu Santi. Mungkin kehidupan ini memang berjalan cepat, tapi orang-orang yang mengisi hidup kita dengan kenanganlah yang membuat terasa lebih berarti, ujar Sukir sambil memandangi sayuran di sekelilingnya. Kata-kata itu keluar begitu saja tanpa ia sadari. Percakapan mereka mengalir seperti air, ringan namun penuh makna. Bu Santi bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangannya menghadapi segala cobaan, dan bagaimana dia sampai pada titik kehidupannya saat ini. Sukir mendengarkan dengan saksama. Semakin lama, Sukir semakin kagum pada kedalaman pemikiran Bu Santi. Hari itu adalah menjadi titik awal hubungan mereka. Pertemuan yang kedua yang mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang. Seorang pemuda 21 tahun berbicara akrab dengan seorang wanita 65 tahun. Tapi Santi bukan sekedar wanita tua. Dia adalah seseorang yang memberikan kedamaian, pengertian dan warna baru dalam hidupnya. Seseorang wanita tua yang memandang dunia dengan cara yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Hari-hari pun berlalu dan mereka saling berbalas kunjungan. Mereka berbicara tentang berbagai hal, tentang kerinduan, kesepian, cinta, tentang kehilangan, tentang makna hidup. Sukir tidak pernah sekalipun merasa jenuh atau terganggu dengan perbedaan usia mereka. Namun sebaliknya ada rasa nyaman dan aman yang ia temukan di setiap kali berada di dekat Bu Santi. Seiring berjalannya waktu, perasaan di hati Sukir mulai berubah. Ia tidak bisa menjelaskan ada apa dengan dirinya. Mengapa dalam diri Bu Santi ada yang membuatnya merasa berbeda. Dan pada suatu sore yang tenang, Sukir datang ke rumah Bu Santi. Ia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Mereka duduk di bangku ruang tamu, seperti biasa sambil menikmati secangkir kopi dan cemilan. Sukir dengan tangan gemetar menggenggam tangan Bu Santi. Bu, aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku merasa bahwa aku mencintaimu. Seketika wajahnya berubah. Santi keheranan. Ia terkejut oleh pengakuan Sukir. Mas Sukir, kamu masih sangat muda. Aku bisa menjadi nenekmu. Bagaimana mungkin kamu mencintaiku? Namun Sukir tidak menyerah begitu saja. Aku tidak peduli berapa usiamu, Bu. Usia hanyalah angka. Tapi apa yang aku rasakan adalah nyata. Ketika aku bersamamu, aku merasa hidup. Aku merasa dihargai. Aku merasa bahagia. Hati Santi tergerak, tetapi logikanya berkata lain. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Mas. Aku sudah tua dan hidupku mungkin tidak akan lama lagi. Aku tidak mau kamu menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan karena mencintaiku. Namun cinta yang dirasakan Sukir sangatlah dalam. Ia tidak mampu menahannya. Aku tidak peduli, Bu. Aku ingin menjalani hidup bersamamu. Jika aku hanya punya 1 tahun atau bahkan 1 bulan bersamamu, aku tetap akan memilihnya daripada hidup 100 tahun tanpa dirimu. Kata-kata Sukir sangat menyentuh hati Bu Santi. Ia tahu jika ia menerimanya, dunia mungkin akan tertawa dan orang-orang akan mencibirnya, karena ini adalah cinta yang tidak lazim. Tapi di matanya ada kejujuran dan keberanian yang tidak pernah dibayangkan yang datang dari pemuda seperti Mas Sukir. Bu Santi akhirnya memutuskan untuk membuka hatinya. Mereka menikah di KUA. Beberapa bulan pertama, pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Kebersamaan mereka seperti pasangan anak-anak muda. Di rumah kecil mereka menikmati kehadiran satu sama lain. Walaupun usia Santi jauh lebih tua, namun ada kegembiraan di kehidupan mereka sehari-hari. Namun kebahagiaan mereka mulai diuji ketika suatu hari Santi mulai merasa mual dan sering pingsan. Pada awalnya mereka mengira itu hanya karena usia Santi yang semakin tua.
Namun setelah memeriksakan diri ke dokter, mereka mendapatkan sebuah berita yang sangat mengejutkan. Santi hamil di usianya yang sudah lanjut, membuat kehamilan ini penuh dengan resiko. Dokter memperingatkan bahwa kemungkinan untuk Santi selamat sangat kecil, dan ini cukup berbahaya bagi Bu Santi dan anaknya kelak. Namun Santi bertekad dan memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya. Aku ingin memberikanmu seorang anak, Mas. Meski aku tahu ini berbahaya. Aku merasa inilah takdirku, ucap Santi dengan mata yang berkaca-kaca. Sukir sebenarnya sangat cemas, namun tidak bisa menolak keinginan istrinya itu. Kini hidup Sukir penuh dengan tantangan dan ketegangan setiap hari. Sukir merawat istrinya dengan penuh cinta, meski di hati ketakutan besar bahwa ia akan kehilangan wanita yang sangat ia cintai. Bahagia dan ketakutan bercampur aduk dalam diri keduanya. Santi dengan tubuhnya yang sudah terlalu tua, terlalu lemah untuk menanggung beban ini. Setiap hari adalah perjuangan. Mas, apa kau yakin kita bisa melalui semua ini? Tanya Santi. Ya, aku yakin. Kita serahkan saja semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Sukir sambil mencium kening istrinya. Dan di suatu malam ketika mereka duduk di beranda rumah, kabut dan udara dingin mulai menyelimuti desa dan Santi membungkus tubuhnya dengan selimut tebal. Wajahnya terlihat pucat dan ada lingkar hitam di bawah matanya, menunjukkan betapa lelahnya dia. Namun di balik semua itu ada kilauan harapan di matanya, seolah dia percaya bahwa bayi yang tumbuh di dalam rahimnya adalah wujud jari cinta dan perjuangan mereka yang tak terelakkan. Sukir menghela nafas panjang, perasaannya campur aduk. Sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Ia merasakan kebahagiaan, tetapi ia juga takut akan kehilangan sosok istri yang sangat ia cintai. Ia tahu resiko yang akan dihadapi istrinya, namun karena cinta Sukir sangat tulus, sehingga ia tidak ingin menunjukkan rasa khawatir apalagi takut di hadapan Santi. Dokter telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kehamilan di usia Santi sangat berbahaya. Namun cinta Sukir pada Santi begitu kuat sehingga ia tidak ingin menunjukkan rasa takut di hadapannya. Dia ingin Santi tahu bahwa dia tidak sendirian. Kamu tenang saja, kita akan melewati ini bersama, kata Sukir sambil menggenggam tangan istrinya. Dan seiring berjalannya waktu, kehamilan itu semakin terasa berat bagi Santi. Tubuhnya mulai rapuh dan menolak perubahan yang terjadi. Hampir setiap pagi Santi bangun dengan rasa mual yang luar biasa. Sukir kini berubah menjadi seorang suami yang diam-diam menyimpan banyak kekhawatiran. Di tengah malam ia sering terbangun untuk memastikan istrinya tidur nyenyak. Saat Santi meringis kesakitan karena kontraksi palsu yang datang, Sukir duduk di samping tempat tidur memegang tangannya, berusaha memberikan kekuatan dan ketenangan. Aku bisa melakukannya, Mas, ucap Santi setiap kali Sukir terlihat cemas. Namun meskipun kata-kata Santi penuh optimis, tubuhnya semakin lemah. Setiap kali Sukir melihat Santi, ia tersenyum. Meskipun menahan sakit hatinya terasa remuk, ia tahu betapa kerasnya Santi berjuang untuk mempertahankan kehidupan yang tumbuh di dalam rahimnya. Sukir tahu istrinya menahan beban yang begitu dahsyat. Mas, jika nanti aku harus kembali kepada Tuhan, jagalah anak kita dengan baik. Ceritakan tentang aku, ceritakan tentang kisah cinta kita. Katakan bahwa aku sangat menyayanginya, kata Santi dengan mencoba menahan air matanya, sambil menatap wajah suaminya yang terlihat menahan rasa khawatir yang begitu dalam. Tanpa terasa air mata mereka pun terjatuh. Mereka berpelukan dengan rasa sesak di hati masing-masing. Sukir tak mampu berkata apa-apa, dadanya sesak menahan semua kesedihan. Perlahan Sukir melepaskan pelukan istrinya. Ia tersenyum dan pergi ke belakang rumah. Ia duduk memandang pepohonan dengan tangis yang tak mampu ia hentikan. Ya Allah, aku tak sanggup jika harus kehilangan. Aku mohon jangan ambil istriku.
Doanya sambil sesegukan menahan tangis agar Santi tak mendengar suara paruh tangisnya itu. Mungkin saatnya sudah tiba. Sukir mendengar rintihan dan panggilan dari dalam rumah. Seketika ia berlari. Santi harus melahirkan bayi mereka. Siang itu, rasa sakit yang dirasakan Santi tak lagi bisa diabaikan. Sukir langsung membawanya ke rumah sakit. Istrinya sudah tidak punya banyak tenaga untuk bicara. Namun ia tetap menggenggam tangan suaminya, berusaha menunjukkan kekuatannya meskipun tubuhnya seakan tak mampu lagi. Setibanya di rumah sakit, dokter segera mengambil tindakan. Kondisi Santi sangat lemah dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bayinya adalah melalui operasi sesar. Sukir menunggu di luar ruang operasi. Ia merasa sangat tidak berdaya, jantungnya berdegup kencang seolah tidak bisa menahan rasa takut. Sukir tahu di balik senyum Santi itu ada ketakutan yang sama besarnya dengan yang ia rasakan. Tubuhnya gemetar saat dia duduk di ruang tunggu mencoba berdoa meskipun pikirannya terus berlari pada kemungkinan paling buruk. Setiap detik terasa seperti siksaan bagi Sukir. Ruang operasi yang dingin dan penuh harapan menjadi saksi bisu dari perjuangan hidup dan mati dari seseorang yang sangat ia cintai. Pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. "Selamat ya Mas, anak Anda laki-laki lahir dengan selamat." Kata-kata itu seharusnya menjadi momen paling bahagia. Namun ada sesuatu dalam nada suara dokter yang membuat hati Sukir terasa berhenti. "Dan istriku dok?" tanya Sukir. Matanya mencari-cari jawaban di wajah dokter itu. Dokter itu menundukkan kepala sambil menghela nafas panjang. Sebelum menjawabnya, "Maafkan kami Mas, kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi tubuh istri Anda terlalu lemah, kami tidak bisa menyelamatkannya." Seketika, dunia Sukir terasa runtuh. Kata-kata dokter itu berputar-putar di otaknya, tapi ia tidak bisa mencernanya. Ia hanya berdiri di sana terpaku. Tangannya gemetar dan perlahan tubuhnya merosot ke lantai. Wajahnya basah dengan air matanya. Semua kebahagiaan yang selama ini ia harapkan dari kelahiran anak pertamanya tenggelam dalam gelombang kepiluan. Ia hadapi semua itu sendiri. Tidak ada satu kerabat pun yang menemani di saat-saat seperti itu. Kini ia menjadi seorang ayah, memiliki bayi laki-laki yang sehat, merah muda dan mungil. Sukir masih dalam keadaan setengah sadar ketika bayi itu ditempatkan di pelukannya. Tangisan bayi mungil itu menggema di telinganya, namun ia terlalu larut dalam duka untuk merasakan kehadirannya. Bayi itu hanya akan mengenal cinta ibunya dari cerita-cerita yang akan diceritakan oleh ayahnya. Air matanya mengalir lebih deras ketika ia menatap bayi itu. "Alif," bisiknya lirih. Nama yang mereka pilih bersama sebagai simbol cinta pertamanya. Di pojokan kamar rumah sakit ia menangis, bukan hanya karena kehilangan istrinya, namun karena ia tahu bahwa hidupnya kini akan penuh dengan perjuangan yang lebih besar untuk membesarkan anak mereka, tanpa Santi di sisinya. Namun dalam setiap tetes air matanya, ia juga merasakan sebuah panggilan baru sebagai seorang ayah. Alif adalah warisan cinta Santi yang tidak akan pernah hilang. Sepeninggal istrinya, hari-hari Sukir berubah menjadi masa-masa yang paling sunyi dalam hidupnya. Kehidupan yang sebelumnya dipenuhi oleh canda dan percakapan hangat, kini terasa hampa. Pada suatu malam yang dingin ketika Sukir sedang duduk di ruang tamu, dengan Alif di pelukannya, ia merasakan kerinduan kepada istrinya yang begitu dalam. Air mata mulai menetes tanpa henti. "Maafkan aku, Alif, maafkan aku, karena aku belum bisa menjadi ayah yang baik," bisiknya di tengah tangisan bayi itu. Seketika, tangisan Alif mereda, seolah memahami kesedihan ayahnya, dan untuk pertama kalinya, Sukir merasa bahwa Alif adalah satu-satunya yang bisa memahami rasa sakitnya. Senyuman Alif kini menjadi sebuah harapan dan kekuatan baru untuk terus berjuang,
Hari demi hari berlalu. Perlahan Sukir mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus terpuruk seperti ini. Ia harus menjadi seorang ayah yang kuat, bukan seorang pria yang tenggelam dalam kesedihan. Meskipun terasa sulit, ia mencoba bangkit sedikit demi sedikit, mengumpulkan segenap kekuatan untuk merawat putranya. Sukir mulai menata kehidupan. Ia mulai membuka warung kecil-kecilan. Ia berdagang agar bisa merawat Alif dengan baik. Banyak tetangga yang merasa iba, namun ada juga yang selalu menghinanya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka semakin membaik. Rumah yang dulunya kecil kini mulai direnovasi. Alif sudah mulai bisa berjalan. Senyum dan tangisnya menjadi bagian dari hidup ayahnya. Namun ada satu hal yang membuatnya sangat khawatir di kemudian hari. Ketika Alif bertanya, "Ayah, di mana ibuku?"